Baik, saya langsung mulai. Daripada menunggu ya, untuk mempersingkat waktu. Semuanya on cam. Kalau Anda tidak on cam, nanti absennya malah nggak dianggap, karena aturan di kampus begitu. Untuk upload di Skalsa, mahasiswa yang melakukan Zoom perkuliahan harus on cam, kata kampus. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang baru join langsung ikut aja, biar waktunya nggak kepotong banyak. Karena kan ini linknya adalah gratis. Jadi saya mau menyampaikan kenapa Anda di cancel beberapa kali, karena hari ini kan hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu itu ada porseni. Sebenarnya tidak semua mahasiswa yang mengikuti porseni, itu kalian ini tidak ikut porseni hari ini. Tapi nggak tahu aturannya, jadi nggak boleh, mungkin ada tapi perwakilan ya. Jadi sehingga tidak boleh ada perkuliahan yang akan merepotkan, karena jadwal saya di hari Kamis, Jumat, Sabtu itu kan padat, sehingga harus dipepet-pepetin di hari Senin, Selasa, Rabu. Akhirnya Anda agak mundur. Karena mundur Anda kan pemadatan, saya sekarang selalu masuk, jadi tidak terlambat, saya rasa tidak masalah lah. Beberapa pertemuan. Jadi hari ini kita Zoom, besok kita akan Zoom lagi untuk mengejar yang kemarin, minggu ini kan 2 kali ya setahu saya. Jadi biar nanti sesuai dengan jadwal UAS-nya, nanti repot lagi. Kalau kemarin kan kita sesuai jadwal, saya udah selesai UAS, Anda tinggal UAS dengan mata kuliah yang lain, jadi nggak kejar-kejaran. Oke, hari ini saya akan mengajarkan Anda tentang topik yang namanya compound sentence. Apa itu compound sentence? Nanti tujuan akhirnya adalah Anda bisa membuat essay atau menulis dalam bahasa Inggris. Nah, untuk menulis dalam bahasa Inggris kan berarti harus memahami dulu apa aja komponen dalam bahasa Inggris. Kemarin kan Anda sudah belajar tentang noun phrase dalam bahasa Inggris, ada noun phrase. Anda mengetahui yang mana head word-nya. Kalau ada noun, kata gitu, frase ya, kategori noun, apa yang menjadi head word-nya. Nah, sekarang itu materinya adalah compound sentence. Klausa, masih fokusnya pada klausa. Kemarin kan juga klausa. Tapi kalau saya yang digabungkan, nah ini merupakan materi TOEFL, jadi saya ngambil dari buku TOEFL, tidak menggunakan PPT, semoga bisa saya share dulu. Oke, semoga kelihatan ya, nanti saya zoom sebentar. Dengarkan penjelasan saya, karena nanti di akhir ini ada 10 soal yang harus kamu kerjakan dan harus kamu kumpulkan segera. Deadline mengumpulkan nanti malam jam 9. Jadi teknisnya kan saya kasih tahu itu. Jadi waktu saya menjelaskan ini semuanya mendengarkan dengan baik cara mengerjakannya. Apa yang dimaksud dengan compound sentence gitu ya. Saya mulai ya. Oke. Perhatikan layar Anda. Sentences yang namanya compound sentence itu adalah kalimat dengan multiple clausa. Many sentences in English, banyak kalimat dalam ya apa. Suara Miss ini terlalu kecil. Suara Miss kenapa? Nge-lag ya? Miss. Bentar, Miss keganti. Tidak, Miss. Tidak ya? Tidak, Miss. Lancar ya? Tuh, bentar deh, Miss ganti lancar. Oh, ya udah. Itu siapa tuh yang nge-lag tuh? Apakah di kamu? Sudahkah? Sudah bisa didengar semua dengan teman-teman? Suara Miss aman? Bisa, Miss. Aman, Miss. Aman, oke, lanjut. Tidak aman, Miss. Oke. Saya ulangin ya. Compound sentence topiknya. Yang dimaksud dengan compound sentence adalah kalimat dengan klausa yang banyak. Jadi bukan satu klausa, ada 2 klausa dan dia digabungkan. Perhatikan penjelasannya. Banyak kalimat in English, dalam kalimat bahasa Inggris itu have more than one clause. Lebih dari satu klausa. A clause, sementara klausa sendiri definisinya adalah a group of word, beberapa grup dari kata-kata yang terdapat subjek dan verb. Ada subjek dan verb dalam kata-kata tersebut. Whenever you find a sentence, kalau kamu menemukan kalimat dalam TOEFL test, yang ada lebih dari satu klausa,
Nah, kamu harus memperhatikan, make sure that every subject and verb, kamu harus memastikan bahwa every subject has a verb. Setiap kata subjek punya verb dan setiap verb punya subjek. Ya, ingat. Subjek punya verb, verb punya subjek. Jadi dalam satu kalimat bahasa Inggris itu tidak boleh hanya ada satu subjek. Jadi dia harus punya satu subjek dan satu verb gitu. Kalau dia ada subjek, harus diikuti verb. Kalau dia ada verb, sebelumnya pun harus ada subjek. Fokusnya pada subjek dan verb. Subjek kita tahu ya. Subjek itu kan saya nggak bisa nulis di sini, jadi kamu dengarkan baik-baik. Subjek itu kan kita punya kategori yang kategori tunggal sama kategori jamak ya. Kategori tunggal itu subjek yang seperti apa contohnya ya? Kira-kira ada yang ingat? Subjek tunggal. I, oke. He juga tunggal. She juga tunggal. Ya, jadi kalau subjek he, she, it kategorinya kita bilang tunggal. Tapi kalau misalnya you, you itu kategorinya jamak karena dia pakainya are, you are, they are, we are gitu ya. I, you, they, we. Itu masuk kategori jamak. Nah, itu yang merupakan subjek. Subjek kan tadi dibagi dua. Singular sama plural. Nah, kalau udah ada subjek, harus ada kata kerja yang disebut dengan verb. Nah, kata kerja si subjek tadi apa gitu. Kategori kata kerjanya itu kalau I berarti ditemani oleh am. Kalau he, she, it ditemani kata kerjanya oleh is ya. Kalau a, de, we, ayu kategori kata kerjanya adalah are. Nah, mereka itu yang namanya verb itu kategori kata kerja tadi itu ada dua pula. Nah, jadi ada kategori kata kerja kata bantu, ada yang memang kata kerja saja. Gimana mesti kamu menjelaskan? Kalau nggak digambar tuh susah, tapi saya mau menjelaskan pakai kertas juga susah. Jadi direkam omongan Miss Nike. Jadi setelah tadi ada subjek, kolom pertama nih kita buat subjek gitu. Kolom sebelahnya kita buat verb. Nah, verb itu yang pasangan tadi, pasangan si subjek. She is, he is, I am. Terus you are, they are, we are. Nah, si are, is, are itu di satu kolom merupakan taruh judulnya di atas kategori verb, kata kerja ya. Nah, tapi itu bukan kategori verb seutuhnya, dia merupakan to be verb namanya. Istilahnya to be verb. To be verb itu kalau di bahasa Indonesia kan definisinya adalah kata kerja, kata bantu. Makanya dia disebut bukan kata kerja seutuhnya. Itu satu kolom. Nanti kamu buat lagi kolom di sampingnya biar kamu bisa mind map buat mapping di bukumu itu. Setelah to be verb, kata kerja, kata bantu, di sebelahnya ada kata kerja lagi. Nah, itu yang benar-benar murni kata kerja. Kata kerja yang murni itu yang mana? Yang saya seperti lagi mengajar, bahasa Inggrisnya kan teach. Kamu lagi, saya lagi mengajar, teach. Kamu lagi belajar, bahasa Inggrisnya study. Ada lagi menonton, bahasa Inggrisnya watch. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja murni. Nah, kata kerja murni itu kan tergantung tensesnya. Kalau dia sekarang berarti simple present tense. Kalau dia kemarin berarti tensesnya past tense. Kalau dia masa depan berarti dia future. Jadi fokusnya tadi kalau kamu sudah membuat di buku sesuai yang saya ceritakan, itu subjek di kolom pertama, di kolom kedua kata kerja kata bantu atau bahasa Inggrisnya to be verb, kolom ketiga itu adalah kata kerja kata murni, kata kerja yang bisa berubah-ubah sesuai dengan tensesnya. Yang berubah-ubah contohnya, tenses sekarang kan go, kalau misalnya lampau menjadi when, kalau dia verb tiganya menjadi participle menjadi go, when, gone gitu. Atau enggak sing kata kerja bentuk pertama dari nyanyi kan, bernyanyi. Nanti kalau verb 2 sing jadi sing sang, sang, sang. Nanti kalau bentuk ketiganya sing sang menjadi song. Itu yang disebut dengan kolom-kolom kata kerja. Sekarang kembali ke layar Anda ya.
ngomongin subjek dan verb. Makanya tadi mundur dulu di baris ketiga itu kalimatnya. You need to make sure kamu harus memastikan kalau setiap subjek punya kata kerja dan setiap kata kerja harus punya subjeknya sesuai dengan tadi kolom yang diceritakan kalau kamu nulis di bukumu. Selanjutnya penjelasannya ada beberapa various way, ada beberapa cara untuk menggabungkan klausa tersebut di dalam bahasa Inggris. Certain pattern, beberapa pola appear frequently, sering muncul dalam soal bahasa Inggris dan kamu harus familiar dengan pola tersebut. Yang namanya compound sentence itu dia menggunakan coordinate connector. Jadi ada kata penghubungnya karena kan dia bukan hanya satu klausa. Ada dua klausa. Jadi agar dua klausa ini menjadi sebuah kalimat harus dihubungkan dengan yang namanya istilahnya coordinate connector, kata penghubung. Konektor kan penghubung. Kalau punya buku TOEFL nanti di skill 6 ini ada, kalau enggak ya kamu mendengarkan dari saya. Penjelasan coordinate connector ini adalah when you have dua klausa, when you have two clauses, kamu punya dua klausa dalam kalimat bahasa Inggris. You must connect the two klausa, kamu menggabungkan dua klausa tersebut secara benar caranya. Salah satu cara untuk menggabungkan dua klausa tersebut, kalian harus menggunakan kata hubung. Apa kata hubungnya? Itu udah ditulis itu. Kata hubungnya yaitu and pertama, but kedua, ketiga or, keempat so, dan kelima yet. Ada 5. Sebenarnya ada 6. Ada 6 kalau dalam compound sentence. Yang satu lagi adalah for, tapi di sini for nggak dimasukkan, biar nggak bingung ya. Jadi kita pakai fokusnya cuma 5 dulu. Kalau 6 dia disingkat menjadi fanboys. F itu for, A untuk and, terus apa lagi? B untuk but, O untuk or, Y untuk yet, fanboys, S untuk so. Jadi kata hubung ini ada singkatannya untuk mudah memperingatnya. Tapi karena kita hanya mempelajari 5 saja dari 6 total, jadi kamu ingat masing-masingnya yaitu N yang digaris miringin ya di layarmu. N1, but kedua, or, so, sama yet. Ada 5 kata hubung dalam compound sentence, kalimat gabungan. Kita lihat contohnya di situ. Di situ ada Tom is singing, ya. Tom subjek. Kalau digaris bawahi satu kali di dalam di layar Anda itu berarti artinya subjek. Kalau dia digaris bawahi 2 kali, double garis bawahnya, berarti dia merupakan verb. Nah, si Tom merupakan subjek. Is singing itu kategorinya verb karena is itu kan to be verb diikuti ing, jadi dia fungsinya sebagai kata kerja. Nah, Tom yang merupakan subjek diikuti oleh verb. Jadi udah benar dia. Kemudian ada koma ya, nah ada koma. Setelah koma muncul dia yang namanya konektor. Konektornya di situ adalah N. Nah, setelah N ada Paul dan ada dancing. Nah, di sini kalimatnya sudah benar. Kenapa? Dia dipahamin benar karena kita kan melihat dulu yang mana koordinat konektornya. Koordinat konektor kan ada di tengah tuh. Kita harus memperhatikan kalimat sebelum konektor dan sesudah konektor, di kanan dan di kiri konektor. Polanya sama enggak? Polanya sama-sama ada subjek tidak? Cara membuat kalimat yang benar begitu. Kalau di sini contoh nomor 1 N, sebelum konektor ada subjek. Sesudah konektor ada subjek. Subjeknya yaitu apa? Paul ya kan? Terus setelah Paul ada verb enggak? Ada. Verbnya adalah is dancing. Polanya sama-sama is diikuti verb ing. Jadi kalimat ini yang benar untuk membuat kalimat compound sentence yaitu subject dan verb, terus di tengahnya ada konektor, setelah konektor ada subject dan verb lagi. Itu kalau kamu pakai and. Bagaimana kalau kamu pakai but? Sama saja. Si Tom subject, is adalah verb atau kata kerja kata bantu ya, dan diikuti oleh konektor but. Setelah itu ada Paul subject dan is juga merupakan kata kerja kata bantu. Pola untuk konektor but sebelum dan sesudahnya itu sama, ada subjek dan ada verb. Perhatikan selalu pasti ada subjek dan verb sebelum dan sesudah konektor. Sekarang kita lihat konektor yang ketiga yaitu pakainya or. Identifikasi dulu di kalimat tersebut mana konektornya, ada konektor tidak, karena kan fokusnya kita ke kata hubung. Kata hubungnya kan cuma ada 5 tadi.
Kata hubung yang ketiga adalah or. Nah, ini udah ada nih di tengah. Jadi, kalau kita lihat dari nomor 1, 2, dan 3, setelah kata hubung, ya, sebelum kata hubung, bukan setiap sesudah, tapi sebelumnya, sebelum kata hubung di soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, pasti ada koma. Ya, atau setelah klausa pertama, pasti ada koma. Baru dia dilanjutkan dengan kata hubung. Nomor 3 kata hubungnya or, lihat ada koma sebelumnya. Terus sekarang kita lihat klausa pertama berarti sebelum konektor, klausa kedua setelah konektor. Klausa pertama yang kalimat or itu ada subjek tom, terus ada verbnya must write. Apakah itu merupakan kategori verb? Betul. Yang kenapa dia tidak ada kata kerja kata bantu di sini? Karena dia sudah ada kata kerja murni, write. Ya, ingat ya kata kerja murni saya bilang write itu bisa diubah menjadi tiga pola kata yang berbeda. Kalau dia sekarang dia berarti menjadi write. Kalau dia udah lampau menjadi wrote yang verb 2 ya. Yang ketiga menjadi written. Itu yang dimaksud dengan kata kerja murni. Nah, sebelum koordinator or ada subjek tom, ada kata kerja atau ada verb write. Betul polanya. Sekarang kita lihat sesudahnya. Ada subjek Paul dan ada kata kerja do. Polanya sama. Sebelumnya ada must. Must itu kategori modal ya. Ingat modal ada will, may, can, must, sama might. Ingat istilah-istilah yang mesti disampaikan. Terus sesudah konektor or ada juga kategori modal yaitu will. Jadi sebelum dan sesudahnya sama-sama ada subjek, sebelum dan sesudah konektor sama-sama ada modal, sebelum dan sesudah konektor sama-sama ada verb. Jadi kalimatnya benar karena pola seimbang kanan dan di kiri konektor ya. Itu nomor 3 penjelasannya. Nomor 4 sekarang kita pindah ke konektor yang pakai so. Nah, sebelum so juga ada koma. Polanya begitu sama dengan yang sebelumnya. Kemudian nomor 1 itu ada subjek tom, nomor 1. Kalimat di awalnya ada subjek tom. Kemudian setelah subjek tom ada kata kerja told. Nah, told ini merupakan kata kerja yang lampau. Dari bentuk pertama apa? Ada yang tahu kata kerja bentuk pertama dari told? Apa ya kata kerja pertama bentuk told? Tell. Tell, very good. Tell bentuk pertamanya, told bentuk keduanya. Jadi kata kerja yang dipakai di sini adalah kata kerja yang lampau, ya. Terus dia diikuti koma, diikuti kata hubung so. Sekarang kita lihat sesudah konektor setelah kata hubungnya. Ada Paul di situ sama subjek dan ada kata kerja lampau yaitu left. Nah, kalimatnya benar karena equal di sini dalam pemahaman sebelum konektor dan sesudah konektor sama-sama memiliki subjek dan sama-sama memiliki verb. Yang berikutnya yaitu yet, ya. Yet dia sebelumnya ada Tom diikuti verb is, ya. Dan sesudah yet ada he subjeknya. Tom juga subjek, he subjek dan diikuti kata kerja is not going, sama-sama is. Yang sebelumnya positif dan sesudahnya negatif. Perkara dia positif atau negatif dia enggak masalah, yang penting ada is dua-duanya, ada kata kerjanya. Jadi penjelasannya di bawah situ ditambahkan, in each of this example, dari macam-macam contoh di sini, there are two clausa, ada dua klausa yang digabungkan dengan coordinate conjunction, kata hubung bahasa Indonesianya. Dan kata hubung ini disebut dengan and, but, or, so, and, or, so, dan yet. Juga ada koma. Jadi klausa ini dengan adanya yang klausa pertama dihubungkan dengan koordinat konektor yang ada di layar Anda, ada 5 biji itu. Terus ada klausa kedua, mereka itu disebut dengan compound sentence, kalimat compound, kalimat gabungan namanya. Ya, compound itu gabungan. Jadi pola kalimat gabungan yang harus kamu pahami adalah seperti ini. Sebelum konektor ada subjek verb, sesudah konektor ada subjek verb. Konektornya apa aja, Miss? Yang 5 ada di layar Anda. Begitu pemahamannya ya. Untuk macam-macam subjek kan sudah paham tadi saya kasih tahu. Untuk kata kerja kata bantu juga udah. Untuk kata kerja yang murni kan udah saya kasih tahu. Kamu tinggal mencari
perubahan kalau kata kerja tensisnya sekarang apa, kalau nanti verb 2-nya apa, verb 3-nya apa, itu tentang pemahaman sendiri lagi, kamu cari di Google, maka kamu cari di buku itu banyak. Saya langsung ke contoh soal ya. Contoh soal di sini dia memperlihatkan ada kalimat the power failure occur. Ada kegagalan listrik. Sebentar. Oke, contohnya di situ power failure occur. Kegagalan listrik gitu. Power failure ini kan gagal nyala. Ngomongin arus listrik ya. Occur itu muncul. Ada koma gitu. Ada di tengah yang hilang. Terus kalimatnya the lamps went out. Lampunya mati gitu. Penjelasannya begini, kita lihat ya. Di contoh ini kamu harus memperhatikan secara cepat. You should notice quickly. Kalimat ini kamu harus perhatikan kalau ada dua klausa. Yes. Kenapa kita paham ada dua klausa? Karena ada koma. Si koma itu bisa menjadi penanda klausa yang menggabungkan klausa 1 dan klausa 2. Klausa pertama yaitu a power failure occur. Dan klausa kedua yaitu the lamps went out. Nah, di sentence selanjutnya itu penjelasannya. Kalimat ini needs a connector, membutuhkan konektor untuk menggabungkan dua klausa tersebut. Jadi agar dia menjadi kalimat compound sentence, kalimat gabungan, dibutuhkan konektor, kata dia. Konektor apa yang menghubungkannya? Ya kita lihat aja di atas tadi, kan di kalimat di compound sentence cuma ada 5 konektor, yaitu and, but, or, so, sama yet. Kita lihat opsinya. Yang benar dari 5 konektor yang kita pelajari cuma 1 kan, yang B kan. Jadi jawabannya adalah so. Karena kalau then kan nggak masuk kategori tadi dalam compound sentence. Juga dengan later, juga dengan next. Jadi jawaban yang tepat untuk menggabungkan dua klausa ini adalah so. Gitu ya. Ini contohnya gampang, belum tentu nanti soalnya gampang. Semoga bisa ngerjain. Oke. The following chart. Sekarang kita lihat. Ini adalah kesimpulannya. Kamu boleh screenshot waktu saya menjelaskan ya. Ini adalah bentuk penjelasan kalau kamu membuat kalimat compound sentence, kalimat gabungan. Itu ada dilingkari, ada coordinate connector, ada kata hubung katanya. Kata hubungnya but. Atau yang 5 lain tadi bisa. Dan sebelumnya harus ada subject verb, sesudahnya juga harus ada subject verb. Begitu. Subject verb jangan sampai miss, jangan sampai ketinggalan. Ini ada contoh soal ya. Ini ada 10 ini yang akan kamu kerjakan nanti. Kerjakan sendiri-sendiri nanti identifikasi mana subjek, mana verb, mana koordinat konektornya. Saya bantu cara mengerjakannya dulu nomor 1 sama nomor 2 ini kalau ada jawabannya. Kalau nomor 1 benar, kamu tulis C. If the sentence benar, C. C itu artinya correct. Benar. Tapi kalau salah, kamu tulis incorrect. Salah ya. Tapi harus analisa dulu mana subjek dan mana verbnya seperti nomor 1 nih. The software kalimatnya should be used on an IBM computer, and this computer is an IBM. Nah, untuk menganalisa kalimat seperti ini, kamu fokus dulu mana konektornya dari yang 5 tadi, ada enggak gitu. Nomor 1 kan ini kita langsung fokus mana konektornya. Oh, ini ketemu. Lihat koma, setelah koma pasti ada konektor. Ya. Ini ada konektor nih di tengah N. Apakah benar kategori konektor di dalam compound sentence? Benar, N ya. Nah, sekarang kita lihat klausa pertama. Klausa pertama kan ada software tuh. Software itu merupakan sebuah subjek. Subjek udah ketemu 1 di klausa pertama. Di klausa pertama apakah ada verb? Di situ ada kalimat should be used. Oh, itu udah kategori verb itu. Berarti di klausa pertama ada subjek, ada verb. Udah benar dia. Sekarang kita lihat di klausa kedua atau setelah konektor. Ada kalimat this computer is an IBM. Jadi subjek di kalimat di klausa kedua adalah this computer dan verbnya adalah is. Tadi kan kita udah belajar tuh kategori kata kerja kata bantu. Memang is merupakan sebuah verb. Jadi kita bisa lihat setelah konektor subjek dan verb ada, sebelum konektor subjek dan verb juga ada. Udah mau habis waktunya. Jadi benar ya.
Benar untuk soal nomor 1. Setelah dianalisa, digarisbawahi subjeknya sekali, digarisbawahi verbnya 2 kali pada masing-masing klausa, dilingkari konektornya apa, baru kamu identifikasi dia soalnya correct. Nomor 1 itu C. Nomor 2, the rain kalimatnya itu dia bilang incorrect. Kenapa dia salah? Mari kita analisa. The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Tadi kuncinya caranya saya bilang, cari dulu konektornya mana. Konektor yang di tengah ya kan? But. Gak ketemu but. Apakah but merupakan kategori konektor pada compound sentence? Kita lihat ke atas itu dalam kolom ada ini. And, but, or, so, sama yet. Udah betul, dia merupakan kategori konektor. Kita lihat di klausanya dulu. Klausa pertama, apakah ada subjek? Ada, di garis bawahi 1 kali sama dia, udah dianalisa tuh. Rain, cloud, subjeknya. Tapi ada verb enggak? Verbnya ada ternyata, can be seen. Oke, klausa 1 udah benar. Sekarang kita lihat klausa kedua atau di belakang konektor. Yang ditemukan hanyalah verb aja. Yang di garis bawahi 2 kali has fallen. Jadi tidak ada yang namanya subjek di klausa kedua. Kalau no nggak mungkin menjadi sebuah subjek ya, karena kan subjek tadi cuma ada he, she, it, you, Dewi, gitu. Atau nama benda atau pronoun. Jadi nomor 2 salah karena tidak equal kalimatnya, di kanan dan kirinya tidak seimbang. Di kiri ada subjek dan verb, di kanan tidak ada subjek, cuma ada verb saja. Nah, jadi nomor 2 itu jawabannya incorrect, salah. Ya. Dan untuk nomor 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 itu Anda yang mengerjakan semua. Analisa dulu mana konektornya, klausa pertama mana subjeknya, klausa kedua juga mana subjeknya, apakah ada verb pada masing-masing klausa. Kalau udah benar semua baru tentukan, oh jawaban ini benar. Kalau misalnya dia salah, kenapa dia salah? Karena tidak ada subjek, jelaskan situ. Tidak ada verb atau jelaskan no verb atau no subject atau no konektor. Dijelaskan kenapa dia salah dan kenapa dia benar. Ya. Kalau benar kan berarti tinggal melingkari atau menggarisbawahi. Nomor 3 sampai 10 itu Anda kerjakan deadline sampai nanti malam jam 9 si Anggun mengirimkan ke saya. Jadi caranya kamu screenshot ini, kamu tulis di buku, tulis lagi soalnya. Terus kamu analisa, kamu kasih nama, kamu kirim ke Anggun, nanti Anggun yang kompilasi jawabanmu, nanti Anggun kirim ke saya setelah dikompilasi. Maksimal jam 9 malam. Pasti bisa, karena yang lainnya bisa. Anda juga pasti bisa. Gitu ya pemahamannya tentang compound sentence. Ada pertanyaan? Sulit ini bagi saya. Menurut saya Anda agak sulit kayaknya. Tapi semoga lah bisa agak gampang. Sulit-sulit gampang. Sebenarnya sulit apa gampang ya Mustika? Ada pertanyaan? Saya stop share. Sudah di screenshot ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Paham cara mengerjakannya? Waktu saya tinggal 6 menit. Insya Allah. Insya Allah paham. Oke. Insya Allah, Miss. Yes. Kalian boleh diskusi, tapi tetap kerjanya sendiri-sendiri. Tetap ngumpulnya sendiri-sendiri. Kalau misalnya mau diskusi apa? Ya, Yes. ya. Oke. Kita akan ketemu lagi besok untuk mengganti pertemuan hari Rabu ya. Kalau pagi kan kayaknya masih segar semuanya jam 8 pagi. Toh juga tidak ada perkuliahan lain karena kan diliburkan karena ada porseni ya. Jadi daripada saya nunggu offline di kelas, jadi kita zoom-kan aja di minggu ini. Jadi minggu depan nanti kita ketemu lagi di kelas begitu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, yes. Kalau tidak ada pertanyaan berarti mesti kita tutup ya Zoom hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming to my class. Don't forget, jangan lupa mengerjakan nanti tugasnya maksimal jam 9 malam dikirimkan ke saya ya, lewat Anggun. Oke? Tolong beritahu Anggun. Kadang ini kayaknya dia putus nyambung nih. Thank you semuanya. Soalnya susah, Miss. Iya, iya. Thank you, Miss. Yes, sama-sama. Thank you, Miss. You.